Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Servis HP. Oke, kita jumpa lagi ya. Nah, ini kasus yang sebelumnya belum berhasil ya, karena terjadi boot loop setelah dilakukan hard reset. Tidak bisa ya, selalu restart, kembali lagi ke logo Samsung ya. Ini kita coba nyalakan lagi. Nah, ini setelah logo Samsung ini juga lumayan lama ya untuk logo Samsung seperti ini. Kemudian mati, kemudian kembali lagi ke tampilan ini ya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi yang seperti ini ya? Di video ini saya akan memberikan solusi ya, jika teman-teman juga mengalami kasus yang seperti ini. Jangan di skip ya videonya, mohon disimak supaya tidak terjadi kesalahan. Ini kita langsung ke mode download ya, kita akan software ya untuk HP ini. Lalu apa saja yang dibutuhkan nanti saya akan kasih tahu ya. Yang pertama di sini kita coba masuk mode download dengan cara menekan volume atas, volume bawah ya, dengan cara menekan volume bawah, kemudian tombol home plus power ya. Nah, ini sudah kita masuk mode download. Nah, kita beralih ke tampilan PC ya. Untuk alat atau bahan-bahannya bisa didapatkan di kolom deskripsi ya, sudah saya sertakan. Itu juga untuk firmware HP ini saya kasih password ya, itu juga bisa di download. Untuk passwordnya, driver juga sudah saya sediakan, dan semuanya ya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, tinggal di download. Nah, ini kita cari dulu untuk bahan atau filenya ya. Ini yang pertama kita siapkan dulu untuk Odin-nya ya. Ini bisa kita ekstrak langsung menggunakan zip 7, kemudian juga bisa langsung diekstrak ya. Nah, tampilan Odin-nya seperti ini ya, sudah diekstrak. Sementara untuk firmware dari Samsung J1 Mini ini saya sudah sertakan juga untuk link downloadnya. Nah, ini untuk link downloadnya sudah saya kasih password, bisa di download juga untuk passwordnya. Ini seperti ini ya, saya kasih password ya untuk link firmware-nya, atau jika kita ekstrak maka meminta dari passwordnya ya, sudah saya sertakan juga, tinggal download ya di kolom deskripsi. Jika semuanya sudah disiapkan, baru kita akan eksekusi HP yang terjadi boot loop atau restart ini ya. Oke, ini file atau firmware-nya sudah saya ekstrak dan hasilnya seperti ini ya. Ini cuma satu file ya, jadi untuk kapasitasnya juga tidak terlalu besar. Oke, kemudian kita langsung masuk atau buka Odin-nya ya. Di dalam Odin ini kita coba masukkan dari file AV-nya ya, karena ini menggunakan satu file. Ini kita cari dulu untuk firmware-nya ya, untuk firmware J105 ya. Nah, ini setelah dicari ini sudah ketemu ya untuk firmware-nya. Terserah teman-teman mau taruh di mana ya, yang penting bisa di ekstrak. Begitu setelah diekstrak baru kita coba masukkan ke kolom AP-nya ya. Ini sudah saya masukkan, tinggal kita tunggu ya. Jika terjadi not responding seperti ini, biarkan saja, jangan di minimize atau keluar ya. Ini karena proses membaca dari besaran filenya ya. Oke, sudah tampil seperti ini. Kemudian di sini sebelah kirinya ada keterangan ya.
Kita coba lakukan flash ya di Samsung J1 Mini ini. Bagi teman-teman yang belum masuk mode download, silahkan masuk mode download dulu ya. Ini tekan tombol power plus home plus volume bawah ya secara bersamaan. Nah, setelah itu siapkan kabel data ya yang bagus, yang tidak goyang, yang bisa untuk ngeflash ya. Jadi ini sudah saya masukkan untuk firmware di kolom AP nya karena ini menggunakan satu file. Jika semuanya sudah siap, untuk driver USB nya jangan lupa diinstal ya, karena ini langsung terbaca COM ID nya. Pastikan untuk COM ID nya sudah terbaca ya. Oke, setelah saya klik start, di sini ada keterangan file ya. Ini gagal ya, ada tampilan merah seperti ini ya. Setelah saya lakukan start, nah di sini coba diperhatikan, di sini tidak berjalan ya. Di sini ada keterangan paling bawah setup connection ya. Ini bisa diperhatikan untuk tampilan seperti ini, ada keterangan setup connection ya. Ini ada file analisis, ini total binarinya sekian, dan ada keterangan paling bawah setup connection ya. Ini bukan berarti dari firmware-nya yang tidak cocok, atau bisa dari kabel USB tidak cocok. Ini sebenarnya bukan masalah itu ya, bisa juga dari kesalahan tadi. Kita coba ulangi lagi ya, kita coba masuk Odin yang lain ya. Ini versi Odinnya yang kita gunakan, Odin yang lain ya. Kita coba, kita masukkan lagi firmware yang satu file tadi ya, tidak file pecahan, karena ini satu file untuk Samsung J1 Mini ini. Ini saya punya satu file saja ya, kita masukkan di kolom AP nya. Dari ada keterangan setup connection, lalu kita coba lagi menggunakan Odin yang lain ya, versi lain. Nah ini kita cabut dulu baterainya sambil kita tunggu kolom AP nya sudah terisi ya. Kemudian kita coba masuk mode download, tekan volume bawah plus home plus power ya. Ketiga tombol ini kita tekan secara bersamaan. Ini malah nggak mau ya. Oke, langsung kita coba menggunakan cas ya, karena saya sudah tahu ini untuk tombol powernya susah ditekan ya. Oke, kita masuk. Sebelum kita colok cas, kita coba masuk atau tekan kedua tombol ini ya, tanpa tombol power. Nah ini kita tekan dulu baru kita masukkan casnya ya. Kemudian kita konfirmasikan untuk continue ya, volume atas untuk continue. Kemudian kita klik start. Nah ini sudah berjalan ya. Oke, di Odin mode, maksud saya di Odin yang lain, ini terjadi file lagi ya. Ini gagal, ada merahnya. Namun di sini keterangan dari sebelah ini ada keterangan. Oke, sebentar saya ulangi lagi, klik start. Nah ini tidak berjalan ya. Ini masih sama seperti tadi, ada keterangan setup connection ya. Ini sudah saya coba untuk Odin yang lain. Saya ulangi lagi ya di versi Odin yang kedua ini. Ini versi V309 ya. Kita coba sekali lagi. Jangan sampai nyerah ya jika belum berhasil, karena ini juga belum tentu dari firmware-nya tidak cocok
atau kabel datanya juga bisa jadi masalah ya. Nah, ini coba kita ulangi lagi, siapa tahu yang kedua ini bisa berhasil ya. Nah, sudah tahu ya untuk masuk mode download seperti ini. Tinggal kita tekan volume bawah plus home plus tombol power ya. Namun di sini untuk tombol powernya agak susah ditekan ya. Jadi kita akalin menggunakan cas. Nah, ini saya goyang-goyang tidak mau terbaca ya. Oke, sebentar ya, saya coba carikan yang lain untuk kabel USB nya, atau belum terbaca di COM ID nya ini. Ini saya cari kabel yang lain ya. Ini bukan masalah kabel ya, namun di sini mungkin untuk versi Odin-nya mau diganti ke versi yang lawas ya, biasanya bisa berhasil. Nanti kita akan coba ya setelah kita ganti dari kabelnya ya. Nah, ini sudah terbaca, kita lanjut start ya. Oke, bisa diperhatiin di sini masih terjadi fail ya. Ini ada merahnya, masih gagal ya. Jadi solusinya bagaimana ya? Oke, kita akan coba cari versi Odin yang lebih rendah lagi ya. Karena dulu juga sering kali menemukan kasus yang seperti ini ya. Untuk versi Odin bisa kita gunakan, jika versi yang lebih atas tidak bisa, kita menggunakan versi yang lebih bawah ya. Ini sebelumnya coba kita coba untuk versi yang V3 atau V3.11 ya. Kita gunakan versi yang lebih tinggi lagi. Ini kita coba masukkan firmware di kolom AP nya, karena ini menggunakan satu file ya untuk firmware-nya. Ini saya coba ulangi, masukkan firmware-nya. Apakah masih terjadi gagal? Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Oke, saya coba cabut lagi untuk USB nya, kemudian saya masukkan. Ini sudah terbaca ya. Kita klik start. Nah, ini lagi-lagi ada tampilan atau keterangan setup connection ya. Oke, mau tidak mau ya kita harus cari jalan keluarnya ya. Ini ada keterangan setup connection. Ini sudah 4 kali ya kita coba, namun tidak berhasil. Oke, kita klik start, tidak mau jalan ya. Nah, ini ada keterangan setup connection. Oke, ini sudah 4 kali saya coba, ternyata tidak bisa berhasil ya. Lalu bagaimana solusinya? Kita cari jalan keluar dulu ya. Untuk kasus yang seperti ini bisa teman-teman coba untuk menggunakan file pecahan ya. Untuk 4 file bisa dicoba, karena ini saya coba menggunakan satu file, masih belum bisa berhasil ya. Oke, langkah yang terakhir di sini saya coba versi Odin yang lebih rendah lagi ya. Ini saya gunakan versi Odin V3.7 ya. Saya menggunakan versi yang lawas. Kita coba ya.
Nah, ini tampilan di V3.7 ini seperti ini ya, tulisannya berbeda. Oke, karena durasi dari record video ini terlalu lama, jadi record saya juga tidak sadar ya, dalam perekodan videonya terhenti, jadi saya record langsung menggunakan HP ya. Jadi ini sudah tampilan seperti ini. Setelah saya menggunakan versi Odin yang P301, ternyata bisa berhasil ya. Dengan satu file tadi saya coba, alhamdulillah ya, sudah bisa seperti ini, sudah bisa jalan proses flashnya. Karena saya coba untuk versi Odin yang atas maupun dari yang lebih atas dari versi Odin yang saya gunakan ini, ternyata tidak bisa ya. Setelah saya coba untuk versi Odin yang lebih rendah, ternyata bisa jalan ya untuk proses flashnya. Ini juga untuk kabel datanya sudah saya ganti ya. Ini proses flashnya sudah berjalan, dan mohon maaf ya karena saya tidak sadar time dari recordingnya terhenti ya. Jadi saya tidak tahu tadi durasinya cuma 20 menitan, jadi otomatis terhenti ya, terhenti secara otomatis. Jadi tidak sadar dalam proses perekaman dari layar monitor ya. Ini setelah saya berhasil melakukan flashnya menggunakan versi Odin yang V3.7 ya. Ini sudah bisa kita pastikan sudah booting seperti ini, dan alhamdulillah ya, HP-nya sudah bisa normal kembali ya. Dan intinya kita harus sabar menangani kasus yang lumayan sulit ya. Belum kita tahu ya sebenarnya untuk kasus yang seperti ini, kalau kita sudah tahu bisa kita eksekusi langsung ya. Jadi kalau kita langsung ke tahapan yang terakhir, belum tentu teman-teman bisa percaya ya. Oke, ini sudah kita lihat untuk versi Androidnya 5.1 ya. Jadi ini sudah bisa berhasil kita lakukan flash ulang atau kita software ulang ya, setelah berhasil dan melewati kegagalan sampai 4 kali ya kita flash, tetap tidak bisa. Ada keterangan file, ada kotak merah ya, ada keterangan save up connection, terjadi kegagalan setelah beberapa kali percobaan. Alhamdulillah ya, masih diberikan kemudahan setelah saya lakukan flash menggunakan versi Odin yang lebih bawah ya. Intinya kita harus coba ya, jangan sampai menyerah. Dan ini hasilnya sudah bisa berhasil ya. Ini sudah dilakukan software ulang dan alhamdulillah sudah bisa berhasil, dan kasusnya sudah bisa teratasi. Dan ini saya perlihatkan lagi ya. Dan sekali lagi mohon maaf ya, karena tanpa disadari untuk time recordnya terhenti ya. Jadi teman-teman tidak lihat akhir real time-nya untuk record di monitor ini, tidak saya rekam ya, karena ini juga terlanjur proses flashnya berjalan. Dan ini saya gunakan versi yang paling rendah ya, sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi. Jika sama hasilnya tidak bisa dicoba ya. Nah, ini juga untuk firmware-nya sudah saya sertakan, tinggal di download. Dan ini recordnya kurang lebih setengah jam ya, saya persingkat saja untuk durasinya.
karena pengerjaan untuk satu HP ini lumayan lama ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan saja bisa ambil kesimpulan, mudah-mudahan saja bisa berhasil dan membantu. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.